Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Claudius Dio. Saya kelas manajemen pagi C dengan NIM 181041678 UTS mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adin Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS yang Bapak berikan kepada kami. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Jawab. Menurut saya, di kehidupan sehari-hari, organisasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dapat memupuk percaya diri kita dengan mengikuti organisasi. Disitulah kepercayaan diri seorang otomatis akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya, di saat kita bermusyawarah, kita mau tidak mau harus menggunakan pendapat. Kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak dan dapat tukar pendapat dengan mereka agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan berorganisasi, kita dapat belajar mengatur waktu dengan baik. Kita secara tidak langsung dapat mengatur waktu antara belajar dan organisasi. Melakukan pengendalian akan berubah bentuk perilaku yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Hal ini juga dapat memiliki artian bahwa perilaku organisasi akan dapat diharapkan untuk dapat mengurangi terjadinya berbagai macam bentuk kesalahan yang dimana akan didapatkan dari individu di dalam sebuah organisasi. Lanjut soal nomor 2. Apa perlunya memahami aspek manusia dalam organisasi dan disebutkan faktor penyebab perbedaan perilaku individu dalam organisasi. Baik, saya akan menjawabnya. Peranan sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting karena sumber daya manusia ini sebagai pengolah sistem. Agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengolahannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi: umur, jenis kelamin, status kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, persepsi, serta kepuasan kerja. Lanjut soal nomor 3. Nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa manajemen dan jelaskan dari jawaban tersebut. Dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Oke, yang jawabnya. Nilai yang harus dibangun dalam himpunan mahasiswa manajemen adalah motivasi yang perlu ditingkatkan. Karena banyak di antara kita yang kadang ketika malam hari seperti lelah, mengantuk untuk belajar ya. Mungkin lelah karena sudah seharian kerja dan bahkan belum pulang sama sekali. Perlunya ada motivasi seperti sistem pembelajaran yang tidak menjenuhkan. Kita tetap serius tapi tetap santai. Lanjut soal nomor 4. Salah satu faktor yang paling penting dalam organisasi adalah komunikasi yang dibangun antar anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang dapat Anda bangun? Keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi. Sebutkan organisasi yang Anda ikuti, bagaimana bentuk komunikasinya, faktor apa
yang membuat gagalnya suatu komunikasi. Dalam kuliah ini saya bergabung dalam organisasi, yaitu adalah organisasi perkumpulan kawan-kawan alumni ya dalam alumni waktu SMA. Kami bukan sangat baik, sangat terbuka dengan mereka, saling bertukar pendapat untuk ya kami setiap kadang kalau ada acara minggu, acara kayak ke gereja atau ke yang berkaitan dengan kerohanian ya, kami untuk melayani gereja, kadang-kadang untuk pelayanan di kampung-kampung, turne istilah katanya. Kadang kami berkomunikasi dengan baik sama sesama kami, dan kadang faktor yang menyebabkan gagalnya komunikasi menurut saya ya, yaitu adalah kita tahu sifat teman kita beda-beda. Kadang ada yang pendiam, ada yang ingin meluapkan pendapat tapi tidak berani untuk menyampaikan suatu pendapatnya. Jadi kadang agak susah ya, mau tidak mau satu orang atau dua orang menjadi salah satu motivator atau membuat mereka supaya mau berpendapat dan lain sebagainya. Lanjut nomor 5, jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Yang pertama yaitu personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerjasama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Yang ketiga itu tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari prosedur, program yang dilakukan, pola sampai hasil akhir dari sebuah program organisasi yang dilakukan. Umumnya seorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. 4, yaitu peralatan atau equipment. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan baik berupa fisik atau sumber daya manusia seperti kantor, gedung organisasi, uang, material SDM, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bisa dilakukan atau dijalankan. Yang kelima yaitu lingkungan atau environment. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan menyebut organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Lingkungan organisasi yang baik akan mengantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat. Berlaku sebaliknya. Yang keenam yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Misalnya jika sedang terdapat namun jalanan menjadi banjir, maka akan mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Dan soal nomor 6 yaitu menonton video. Silahkan buka link dan tonton video sampai selesai.
Jawablah pertanyaan berikut. Apa judul video tersebut? Judulnya itu mengenal perilaku organisasi. 2. Siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut? Dan dari mana dosen tersebut? Namanya adalah Ratu Pubrasari dari Administrasi Bisnis UNPAD. Itu topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut? Topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut, yaitu pengertian organisasi dan perilaku organisasi, pentingnya studi perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner ruang lingkup perilaku organisasi. Yang keempat itu adalah apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut. Ya, yang saya dapat dari video tersebut, saya mengetahui tentang perilaku organisasi dalam interdisipliner dan ruang lingkup organisasi. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.